Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristianti dari kelas manajemen semester 3 A5 dengan NIM 212010200265. Di sini saya akan memberitahukan cara untuk memasukkan rumus lookup dan juga if di Excel untuk tugas UAS saya. NIM saya berakhir 5. Jadi yang saya presentasikan adalah pertemuan 12 10. Saya akan mempresentasikannya. Sebelumnya, setiap sheet sudah dikasih penjelasan oleh dosen saya. Seperti keterangan kode barang. Kode barang, dua bukit pertama adalah kode barang, yaitu SL, KA, BL. SL untuk setrika, KA untuk kipas angin, BL untuk blender, KK untuk kulkas, dan MC untuk mesin cuci. Sedangkan dua digit terakhir adalah kode merek seperti 01, 03, dan lain-lain. 01-nya adalah merek nasional, 02 merek Philips, 03 merek LG, 04 Toshiba, dan 05 Samsung. Yang dicari adalah nama barang. Data yang akan dicari adalah nama barang, diambil dari tabel 1. Tabel 1 adalah kode barang, nama barang. Berdasarkan barang dengan menggunakan rumus lookup dan left. Sedangkan semua yang ada di sini, tabel yang memiliki warna ungu ini yang akan saya kasih rumus. Nama barang. Sebelumnya akan saya kasih sama dengan, karena kalau tidak dikasih sama dengan, hasil tidak akan muncul. Lookup. Lookup. Lalu buka kurung left. Karena tadi sebelumnya sudah kasih penjelasan untuk rumus lookup dan left. Buka kurung lagi. A6. A6 ada di SL01. Lalu titik bagi 2. Tutup kurung. Karena kalau tidak akan tutup kurung, maka akan lepas. Bagi A20. Kita cari A20 karena ini kode barang. Lalu akan di FN F4 untuk lebih terperincinya. Lalu nama barang dimasukkan. Kita akan melakukan FN F4 juga pada nama barang ini, yaitu B20. Lalu titik bagi 2. Kita masukkan 2. Titik bagi lagi. Kita masukkan false. Tutup kurung. Enter. Maka nama yang keluar adalah setrika. Kita akan mempercepat untuk semuanya. Karena jika memasukkan satu-satu akan terasa lama. Jadi akan kita menarik ini. Kita tarik sampai sini. Maka sudah terlihat nama barangnya. Setrika, kipas angin, blender, dan kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk merek barang. Untuk merek barang ini, kita lihat di bawah. Merek diambil dari tabel 2 berdasarkan kode merek dengan menggunakan rumus lookup dan right. Baik, kita kasih sama dengan. Kita masukkan lookup. Lalu buka kurung. Kita masukkan right, RIGHT. Buka kurung lagi. A6. Kita masukkan ini. Lalu titik koma. Kita masukkan angka 2. Tutup kurung. Titik koma lagi. Kode merek. Karena
kita menggunakan merek. Kita masukkan FNF4, lalu kita masukkan 2, lalu false. Karena rek sudah buka kurung, maka false akan tutup kurung. Selanjutnya akan kita enter. Maka merek sudah akan keluar. Selanjutnya, harga jual satuan. Untuk harga jual satuan, modal sama dengan modal satuan ditambah 25% dari modal satuan. Jangan lupa sama dengannya. Modal satuannya ini adalah ini, D6. Lalu setelah D6, kita menggunakan tanda tambah. Karena akan menjumlahkan semua harganya. Lalu buka kurung, karena tadi ditambahnya 25% dari modal satuan. Selanjutnya 25% dikali modal satuan. Tutup kurung, maka kita akan enter. Dan harga jual satuan sudah muncul. Lalu akan kita tarik garis agar lebih cepat. Ya. Selanjutnya adalah modal pembelian. Untuk modal pembelian sama dengan jumlah terjual dikali modal satuan. Jumlah terjualnya. Jangan lupa kita masukkan sama dengan jumlah terjual. Lalu dikali modal satuan. Dikali modal satuan. Enter. Selanjutnya, total penjualan. Untuk total penjualan sama dengan jumlah terjual dikali harga jual satuan. Jumlah terjual sama dengan jumlah terjual dikali harga jual satuan. Mari kita enter. Enter adalah sama dengan juga 2.750.000. Maka kita akan tarik garis. Sedangkan untuk laba, total penjualan dikurangi modal pembelian sama dengan total penjualan dikurangi modal pembelian. Kita enter, maka akan sudah keluar labanya. Kita tarik garis agar lebih cepat. Selanjutnya bonus karyawan. Bonus karyawan. Jika nilai labanya lebih dari 2 juta rupiah, maka bonus karyawannya 15% dari laba. Untuk bonus karyawan, kita akan memasukkan rumus if. If. Lalu, buka kurung, kita masukkan laba, maka kita akan memasukkan lebih dari. Lebih dari 2 juta. Benar, bukan lebih dari 2 juta karena total penjualan 2 juta. 15% dikali karena labanya ketutupan, maka saya akan mengetik I6 titik lagi, kita maka if lagi, buka kurung, I6 lagi, lebih dari sama dengan 1 juta 123 titik lagi 10% dikali
I6 lagi, titik bagi, masukkan if, buka kurung, I6 kurang dari 500 ribu. Benar. Kita masukkan titik bagi 0%. Kita masukkan tanda kali. Kita masukkan I6 lagi. Titik bagi. Kita masukkan rumus if lagi. Buka kurung. I6 lebih dari sama dengan 500 titik bagi 5% dikali I6. Karena banyak buka kurung yang belum diselesaikan, maka terakhir kita akan menggunakan tutup kurung. Sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Lalu akan kita enter. Selanjutnya, kita akan tarik kolom ini untuk menghasilkan nilai yang lainnya. Sedangkan untuk nilai total. Di sini nilai total kita akan menggunakan rumus sum ya. Sum. Buka kurung. Karena nilai total ini berada di modal pembelian, maka dari G6 kita akan menariknya sampai ke G16. Kita menggunakan tutup kurung, lalu kemudian enter. Dan seterusnya, total penjualan pun seperti itu, menggunakan rumus sum. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya sudah melakukan ini, merekord ini berulang kali bagian yang kedua, tapi tetap saja nggak rekam karena mungkin entah itu pokoknya lemot. Untuk gaji pokok, ini rumusnya. Gunakan 0 if and left PL, terus masukkan C10. C10-nya ialah status pernikahan. Mas terus N 1.500.000. If and left, 10-nya adalah nomor induk. Masukkan angka 2, lalu AD. Masuk. Lalu status pernikahan lagi, yaitu C10. Jika 2 juta. Masukkan elemen-elemen lainnya, seperti C10 lagi. If and left. Terus 2.500.000 dan 3 juta. Dan maka akan terjadi, maka gaji pokok akan keluar, yaitu ini. Selanjutnya adalah upah lembur. Untuk upah lembur, lock up mid 0A 10-nya adalah PL nomor induk, lalu A29-nya adalah untuk nomor induk, tapi dibuat FNF4 agar lebih baku. Lalu untuk masukkan lagi tunjangan jabatan bagian 9%, masuk FNF4, titik koma 2, titik koma lagi false, terus dikalikan gaji pokok. Maka akan terjadi 150 tersebut ini. Untuk tunjangan anak ini
Isi berdasarkan tabel upah dan tunjangan berdasarkan angka yang ada di tengah nomor induk dikalikan gaji dikalikan jumlah anak. Tunjangan anak. Rumusnya adalah flock up sama dengan flock up mid. Lalu nomor induk dimasukkan. Setelah itu nomor induk FNF4. Itu hampir sama seperti upah lembur ya. Cuman bedanya di belakangnya setelah false tutup kurung dikali gaji pokok dikali sama jumlah anak, maka akan tampil rupiah seperti ini. Jika tidak mempunyai anak, maka mereka tidak akan mempunyai tunjangan. Lalu tunjangan jabatan. Untuk tunjangan jabatan diisi berdasarkan tabel upah dan tunjangan berdasarkan angka yang ada di tengah nomor induk dikalikan gaji pokok. Tunjangan jabatan rumusnya adalah sama dengan flock up, mid, lalu nomor induk di bawahnya tanggal, PL11 itu A10, masukkan nomor 4, masukkan nomor 1, lalu bagian tabelan upah tunjangan A29-nya nomor induk FNF4, lalu bagian tunjangan jabatan 9%-nya D33 FNF4, terus titik koma 4, titik koma false, tutup kurung dikali E10. E10-nya adalah gaji pokok, maka tunjangan jabatan akan hasil seperti ini. Sedangkan untuk tunjangan pajak, diisi dengan melihat tabel pajak dikalikan gaji pokok. Untuk tabel pajak, rumusnya adalah follow up, lalu left. Masukkan nomor induk, yaitu A10, terus tambahkan 2. Selanjutnya adalah nomor induk bagian G29, lalu FNF4. Setelah itu, masukkan kembali bagian 15% dari tabel pajak. Setelah dimasukkan FR4, di situ nomor dimasukkan angka 2, lalu false, tutup kurung dikali E10, maka E10-nya adalah gaji pokok. Maka akan jadi 150 dari pajak tersebut. Lalu kita membuat gaji bersih. Sedangkan gaji bersih sama dengan E10, G50, H10, I10. Ditambah ya. Jadi E10-nya itu adalah gaji pokok, ditambah dengan upah lembur, ditambah dengan tunjangan anak, ditambah dengan tunjangan jabatan, lalu dikurangi dengan pajak. Maka terjadilah gaji bersih yang ada di bawah ini. Lalu total gaji bersih. Total gaji bersih ini menggunakan rumus sum. Lalu dari kolom K10 sampai kolom K19 ditarik garis, maka akan menjadi total gaji bersih. Sedangkan rata-rata gaji bersihnya ialah rumusnya sama dengan average. Dari K10 sampai K19 itu ditarik, setelah itu di enter, maka akan terjadi rata-rata gaji bersih. Sedangkan untuk gaji bersih terbesar, menggunakan rumus max, berarti sama dengan max dari kolom gaji bersih K10 ditarik sampai K19 lalu di enter, maka yang terjadi adalah gaji bersih terbesar ialah 3.960. Untuk gaji terkecil kita menggunakan rumus min, sama dengan min untuk dari kolom gaji bersihnya sama seperti gaji terbesar, kita tarik garis K10 sampai K19 lalu di enter, maka terjadi 1.120 untuk gaji bersih terkecil. Sedangkan untuk jumlah pegawai menggunakan rumus count sama dengan count dari K10 sampai K19 ditarik dan ketemunya adalah 10 pegawai. Selanjutnya untuk
pertemuan ke-14 yaitu if and flock up sheet 2. Keterangannya, kode pasien digit pertama adalah kode kamar, digit ketiga sampai ke 10 adalah kode tanggal masuk, digit ke-12 adalah kode jenis penyakit. Digit terakhir ke-13 adalah kode ringan atau beratnya penyakit. Data masukkan nama pasien, nama kamar, tanggal keluar, dan biaya obat-obatan. Sedangkan data yang dicari, jenis kamar, diperoleh dari tabel kamar berdasarkan kode kamar. Untuk jenis kamar, kita menggunakan rumus lookup. Lookup left ya, lebih tepatnya. Lalu kita masukkan kode kamar. Kita masukkan kode kamar. 1. Lalu kita akan masukkan tulisan kode kamar pada tabel kamar. Untuk tidak kabur, maka kita akan menggunakan Fn F4. Lalu setelahnya kita bagi. Lalu untuk selanjutnya adalah bagian ringan yang 20.000 dikasih Fn F4. Lalu ditambah angka 2 titik koma 0. Selanjutnya adalah enter. Maka jenis kamarnya akan keluar. Seperti pada Retno A050802H2B adalah kelas 1. Selanjutnya adalah kategori penyakit. Untuk kategori penyakit, bila digit terakhir adalah B, maka kategorinya adalah berat. Bila digit terakhir adalah R, maka kategorinya ringan. Untuk kategori penyakit, kita menggunakan rumus if. If right lebih tepatnya. Lalu kita masukkan kode kamar. Yaitu keterangannya adalah B, berarti berat. Lalu masukkan lagi rumus if-nya. Gunakan inisial R-nya, berarti ringan. Lalu tulis keterangannya. Maka untuk Retno, kategori penyakitnya adalah berat. Lalu tarik, maka semua pasien mempunyai kategori penyakitnya sendiri-sendiri. Untuk jenis penyakit. Untuk jenis penyakit diperoleh dari tabel jenis penyakit berdasarkan kode jenis penyakitnya. Pada jenis penyakit ini kita menggunakan rumus lookup. Masukkan kode kamarnya. Setelah itu 12 masukkan 1 tutup kurung titik koma. Lalu kita masukkan kode penyakitnya yaitu
H23 FNF4. Setelah FNF4, FNF4 kita masukkan untuk penyakit jantungnya, kita masukkan. Oh, maaf. Sel L2 FNF4 kembali. Lalu setelah FNF4 kita pakai titik koma lagi, 2 titik koma 0. Lalu enter. Maka untuk retno kategori penyakitnya berat, jenis penyakitnya adalah internis. Sedangkan untuk tanggal masuk, kita menggunakan rumus death value dan mid ya. Death value dan mid seperti keterangan yang di bawah. Itu kita masukkan kembali kode kamarnya. Lalu 3 titik koma 8 enter. Untuk retno berarti tanggal masuknya adalah 5 Agustus 02 dan tanggal keluarnya adalah 12 Agustus 02. Sedangkan untuk lama menginap, lama inap tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Sama dengan tanggal keluar kurangi tanggal masuk. Enter. Berarti adalah 7 hari. Lalu tarik untuk mendapatkan hasil maksimal. Sedangkan untuk biaya inap, tarif kamar dikali lama inap. Untuk tarif kamar, biaya inap, kita menggunakan rumus lookup. Lookup left ya lebih tepatnya. Lalu kita masukkan kode kamarnya. Titik koma. Kode kamar FNF4. Setelah FNF4, kita masukkan 20.000-nya yaitu F7 FNF4-nya kembali. Lalu titik koma. Setelah itu kita masukkan 3 titik koma lagi 0. Tutup kurung, kita dikalikan dengan tanggal keluar. Karena tanggal keluarnya tidak kita kalikan dengan lama menginap. Karena lama menginapnya tidak kelihatan, maka adalah H6. Kita enter. Biaya inapnya sudah terlihat. Lalu kita tarik. Selanjutnya, untuk tarif dokter. Untuk tarif dokter, diperoleh dari tabel kamar berdasarkan kategori penyakit. Jika kategori penyakit berat, maka tarif dokter menggunakan kolom 4. Jika kategori penyakitnya ringan, maka tarif dokter menggunakan kolom 5. Selanjutnya untuk tarif dokter ya, kita tarik dokter menggunakan rumus lookup. Lookup left. Lalu kode kamarnya dimasukkan. 1 tutup kurung. Lalu titik koma lagi.
Kita cari untuk skripernya adalah kode kamarnya. Setelah kode kamar, kita kasih FN F4. Lalu, setelah FN F4, kita cari 20.000-nya. FN F4 kembali, titik koma. Kita masukkan rumus if. Setelah rumus if, kita masukkan right. Setelah itu, kita masukkan kembali kode kamarnya, titik koma, 1, tutup kurung, sama dengan B, tutup, titik koma, 4, titik koma 5, tutup kurung. Lalu akan kita enter, maka tali daftar sudah keluar. Sedangkan untuk biaya total. Biaya total sama dengan biaya inap, ditambah tarif dokter, ditambah biaya obat-obatan. Sama dengan biaya inap, ditambah tarif dokter, ditambah biaya obat-obatan. Sama dengan maka kita akan tarik. Selanjutnya, untuk pajak 10%. Sama dengan 10% dikali biaya total. Sama dengan 10% dikali biaya total. Lalu kita akan enter. Sedangkan untuk tagihan kita menggunakan rumus sum ya. Karena sudah terlihat tagihan itu menambah semuanya. Biaya total ditambah pajak 10%. Biaya total ditambah pajak 10%. Buka tutup. Biaya total ditambah pajak tutup. Sedangkan untuk jumlah tagihan, kita menggunakan pastinya sama dengan atasnya, yaitu penjumlahan semua nilai tagihan ya. Gunakan rumus sum. Maaf, salah. Maka sudah terlihat, sedangkan untuk pajak 10%-nya 10% dikali jumlah tagihan. Yaitu menggunakan rumus 10% dikali jumlah tagihan. Maka sedangkan untuk penghasilan bersihnya, penghasilan bersih yang diterima rumah sakit telah dipotong pajak 10%. Berarti sama dengan jumlah tagihan dikurangi pajak 10%. Berarti sama dengan jumlah tagihan dikurangi pajak 10%.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.